Tiongkok telah mengguncang pasar global dengan menghubungkan yuan digitalnya ke sistem pembayaran lintas batas di 10 negara ASEAN dan 6 dari Timur Tengah, memungkinkan hampir 40% perdagangan dunia menghindari jaringan SWIFT yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan untuk membangun sebuah kerangka kerja pemodal independen dari Barat dan memperluas jangkauan yuan secara global, melindungi Beijing dari volatilitas dolar dan sanksi. Orang Amerika diambil secara strategis setelah penerapan tarif baru atas nama Presiden Trump. Tindakannya menunjukkan penolakan yang kuat terhadap dominasi ekonomi Amerika Serikat. Pada tahun 2022, perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN mencapai peningkatan sebesar 975 miliar dolar, atau 120% sejak tahun 2013, memposisikan ASEAN sebagai mitra dagang utama dari Tiongkok. Dengan yuan digital yang sudah ada sirkulasi di ASEAN dan Timur Tengah, ekonomi global mungkin berada di ambang kehancuran untuk mengurangi ketergantungannya terhadap dolar. Sementara itu, investasi Tiongkok sebesar 2,6 miliar dolar untuk peralatan litografi ASML pada tahun 2023 sudah dibatalkan, yang menunjukkan menjauh dari raksasa teknologi barat seperti ASML dan TSMC. Pesan Beijing jelas, mereka siap untuk maju sendiri dan melakukan yang terbaik. Amerika Serikat menekan pemerintah Belanda untuk mencabut lisensi ekspor mesin DUV utama, yang membekukan investasi senilai 15 miliar dolar di Tiongkok. Sebagai tanggapan, Tiongkok meluncurkan restrukturisasi strategis industri semikonduktor dengan berinvestasi lebih dari 75 miliar dolar dan merekrut hingga 50.000 insinyur, termasuk talenta dari perusahaan seperti Huawei dan SMIC. Selama bertahun-tahun, negara ini telah membangun rantai pasokan chip yang hampir mandiri, mencapai apa yang diproyeksikan dalam beberapa bulan selama 1 dekade. Sekarang, Tiongkok tergantung pada 60 hingga 70% peralatannya yang diproduksi secara lokal, dan laboratorium mereka mengembangkan chip dan perangkat lunak desain. Mereka tidak lagi hanya mengejar ketertinggalan dari kompetisi, tetapi sedang mengubah lanskap pembuatan semikonduktor. Dalam satu gerakan secara mengejutkan, mereka telah mengembangkan sendiri teknologi litografi DUV melalui perusahaan Naura Technology Group, yang berbasis di Shenzhen dan mampu memproduksi chip kurang dari 7 nanometer, menantang kebutuhan untuk mesin EUV mahal dari ASML. Chip 7 nanometer dari Huawei Mate 60 Pro diproduksi dengan teknologi DUV terlarang yang tersisa, mengejutkan dunia dengan kemajuan teknologi SMIC. Uji coba chip 5 nanometer dimasukkan ke dalam produksi 3 bagian melalui teknik yang didorong oleh kecerdasan buatan, menandai serangan ambisius Tiongkok untuk menyalip para pesaing teknologi globalnya. Keputusan untuk menghentikan pembelian dari TSMC dan ASML menyebabkan penurunan penjualan sebesar 27% pada pendapatan yang terakhir, mengguncang sektor ini. Teknologi Eropa melampaui semikonduktor, sementara penjualan obligasi besar-besaran dari saham Amerika dan teknologi seperti Apple dan Nvidia di pihak Tiongkok meningkatkan ketegangan menjadi konflik skala keuangan yang lebih besar. Jika tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas pasar ini terus berlanjut, orang Amerika bisa menghadapi hipotek yang lebih mahal, jatuh di saham teknologi, dan kerugian dana pensiun. Perang chip telah berkembang menjadi perselisihan mengenai kekuatan ekonomi dan pengaruh global. Lembah naga Tiongkok muncul sebagai epicentrum baru teknologi, dengan SMIC sudah mengendalikan sekitar 20% dari pasar global chip, 4 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Seiring Tiongkok mendefinisikan ulang lanskap semikonduktor masa depan, teknologi sehari-hari, dari ponsel hingga mobil, pun menjadi semakin banyak dipengaruhi oleh inovasi Tiongkok dan mesin DUV di Shenzhen. Dengan respons terhadap ancaman Presiden Trump untuk mengenakan tarif 245% terhadap Tiongkok, Beijing menjanjikan pembalasan dan mungkin akan menaikkan tarif pada produk, terutama perangkat teknologi Amerika seperti smartphone dan laptop, antara 10% dan 20%. Tiongkok, yang telah menargetkan impor senilai 60 miliar dolar, termasuk kedelai dan mobil, kini bisa menghadapi pukulan yang melebihi 100 miliar dolar bagi perusahaan teknologi Amerika. Orang Amerika akan bersikap keras karena banyak yang bergantung pada komponen dan bahan-bahan dari Cina. Tiongkok, yang menyediakan antara 60% dan 70% mineral langka di dunia, memiliki peran kunci dalam perang teknologi modern. Mineral langka ini sangat penting. Tanpa logam tanah jarang, teknologi yang kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat berfungsi dengan baik. Logam tanah jarang mengendalikan banyak aspek hidup kita. Mereka diperlukan untuk komponen penting seperti layar LCD, laser, headphone, dan mikrofon. Selain itu, logam ini juga digunakan dalam roket, satelit luar angkasa, serta beberapa obat kanker modern.
Seiring dengan meningkatnya fokus pada teknologi energi bersih, penggunaan logam ini di turbin angin dan mobil listrik menjadi semakin vital. Jika Beijing memperketat kontrol terhadap ekspornya, seperti yang telah terjadi di masa lalu, industri AS bisa menghadapi gangguan serius dalam peningkatan biaya pasokan dan ketergantungan pada sumber yang lebih mahal, yang secara langsung mempengaruhi produksi dan harga bagi konsumen. Tiongkok juga bisa menggunakan tindakan non-tarif untuk memberikan tekanan kepada Amerika Serikat, seperti penundaan hingga 20% impor AS, terutama makanan dan produk farmasi. Gangguan-gangguan ini akan meningkatkan biaya dan membebani rantai pasokan. Pada saat yang sama, Beijing bisa saja mendevaluasi lebih lanjut yuan untuk mempertahankan ekspor kompetitif, taktik yang sudah digunakan dalam perselisihan perdagangan sebelumnya. Jika ketegangan perdagangan meningkat, Tiongkok bisa mengizinkan yuan untuk didevaluasi antara 5 dan 10% terhadap mata uang dolar AS untuk melawan dampak tarif dan penguatan ekspornya ke pasar lain. Secara paralel, Beijing secara aktif melakukan ekspansi perdagangannya dengan negara-negara di Tenggara Asia dan mitra inisiatif STRIP dan RUTE, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Sebagai hasil, ekspor Cina ke wilayah-wilayah ini sudah meningkat antara 15 dan 20%. Ini adalah tren yang mungkin akan terus berlanjut, mempercepat melampaui medan ekonomi Tiongkok, menggunakan diplomasi sebagai penyeimbang tekanan AS. Beijing memperkuat hubungan melalui perjanjian perdagangan dengan ASEAN, Rusia, dan Organisasi Kerjasama Shanghai. Aliansi ini memperluas pengaruh Beijing secara global dan mengurangi kebutuhan akses pasar orang Amerika. Sementara itu, Wall Street merasakan dampak kehilangan lebih dari 700 poin dalam satu hari, di tengah pertumbuhan hilangnya kepercayaan pada manajemen dampak ekonomi Trump, bahkan di antara negaranya sendiri. Jatuhnya pasar saham didorong oleh sebuah laporan inflasi yang mengkhawatirkan dan ketidakpastian atas tarif. Larry Kudlow, sebelumnya merupakan pembela setia catatan ekonomi Trump, sekarang menghubungkan masalah tersebut dengan pajak dan inflasi. Namun, kepercayaan publik memudar dengan cepat, dengan pengangguran di pedesaan yang meningkat dan kepercayaan konsumen terendah dalam beberapa tahun terakhir. Konsekuensinya, ekonomi menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Seluruh Amerika Serikat tumbuh kekecewaan, bahkan di antara para pendukung Trump yang paling setia. Di tempat-tempat seperti Kabupaten Wood, Virginia Barat, di mana ia memperoleh lebih dari 70% suara, pekerja federal sekarang menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Ekspresi menyesalkan ketegangan yang nyata dan keyakinan pada janji-janji Trump mulai retak. Seorang pekerja, dengan air mata dan ketakutan, mengungkapkannya dengan jelas, "Aku menangis. Ini adalah sesuatu yang nyata." Ketidakpuasan yang menakutkan tidak lagi terjadi secara eksklusif pada Demokrat. Demonstrasi di antara mantan sekutu Trump semakin meluas di seluruh dunia. Para pengunjuk rasa menuduhnya melanggar janji-janji utama, pemotongan anggaran, pengurangan manfaat Medicaid untuk veteran, dan meningkatnya biaya hidup, sementara para miliarder menikmati manfaat pajak. Di Pennsylvania, seorang pengunjuk rasa menyimpulkan perasaannya, "Kami biasanya memilih Amerika terlebih dahulu, tetapi sekarang mereka menjadi miliarder pertama." Pertumbuhan frustrasi ekonomi dan politik semakin terasa. Pada saat yang sama, Kanada mulai menjauhkan diri dari komitmen energi dengan Amerika Serikat, memilih untuk menyelaraskan dirinya dengan Eropa. Sementara warga menghadapi konsekuensinya, seperti peningkatan langsung harga pangan, perawatan kesehatan, dan pajak yang lebih tinggi, derivatif kebijakan keluarga kelas pekerja dan setengahnya yang sebelumnya percaya Trump kini menghadapi tantangan berat. Realitas telah gagal dalam bidang ekonomi, sebagaimana dalam kebijakan luar negeri. Serangkaian kesalahan, ditambah dengan keheningan yang tidak biasa, telah membuatnya terpojok. Sementara media partai konservatif merapatkan barisan mereka, mempertahankan hal yang tidak diketahui, tetap ada pertanyaan. Akankah orang-orang tetap percaya? Amerika dengan janji-janji yang belum terpenuhi, pujian Trump, mempertimbangkan penerapan tarif 200% pada impor alkohol Eropa, termasuk anggur dan cognac. Ukuran ini bisa mengkonversi produk paling dihargai di benua lama menjadi alat tawar-menawar dalam perang dagang antar negara yang semakin meningkat. Presiden Eropa telah memperingatkan bahwa jika Uni Eropa tidak meninjau kembali tarif baja dan aluminium, Amerika akan menjawab dengan 200% pajak atas anggur, sampanye, dan spirit Eropa. Inisiatif ini membongkar apa yang dianggap Washington sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil. Pada tahun 2023,
Uni Eropa mengekspor minuman beralkohol senilai 13,1 miliar dolar ke Amerika Serikat yang dipimpin oleh anggur Prancis. Jika tarif ini diterapkan, akan meningkatkan harga dan mengurangi pangsa pasar, serta memberikan dampak keras terhadap sektor anggur Eropa. Tarif bisa menggandakan harga untuk konsumen Amerika, berdampak serius pada produsen Prancis, Italia, dan Spanyol. Suara dari sektor tersebut memperingatkan bahwa ekspor bisa berhenti total dalam menghadapi ancaman ini. Konsumen di Amerika Serikat bisa beralih ke alternatif warga negara yang selanjutnya mengurangi partisipasi. Pejabat Eropa dari Uni Eropa, pada bagiannya, telah berjanji untuk melindungi industri anggur, mengkritik strategi Trump dengan sangat keras dan menunjukkan kesediaan untuk membela kepentingan ekonomi mereka. Ancaman tarif 200% sangat merugikan industri anggur Uni Eropa serta hubungan perdagangan antara Eropa dan Amerika Serikat. Anggur Prancis kelas atas, seperti Champagne, akan terpengaruh oleh meningkatnya biaya, yang menyebabkan Prancis akan dengan tegas mempertahankan kepentingan mereka. Namun, situasi ini juga membuka peluang bagi produsen Amerika yang bisa memperluas ke pasar Eropa jika Washington mengurangi tarif internal untuk anggur, sehingga mempromosikan daerah-daerah seperti California dan Texas yang akrab dengan merek Eropa. Jika Uni Eropa tetap mempertahankan tarif, mereka akan mengalami penurunan ekspor anggur ke Amerika Serikat. Sementara itu, para produsen Amerika bisa mendapatkan dukungan di Eropa. Dengan meningkatnya ketegangan transatlantik, pertanyaan besarnya adalah apakah Amerika Serikat akan tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini, atau jika gelombang global tarif akan berdampak pada perekonomian Kanada secara keseluruhan. Sebagian sudah menunjukkan penentangannya. Di Kanada, Mark Carney, ia berjanji untuk melawan segala upaya untuk melemahkan negara mereka, mengkritik keras strategi tersebut. Orang Amerika mengklaim bahwa ekonomi Kanada harus melayani masyarakatnya, dan memperingatkan bahwa tanpa reformasi, lebih banyak warga negara akan tertinggal. Carney pun mengungkapkan bahwa dirinya berhadapan langsung dengan Trump, menolak segala upaya untuk melemahkan kedaulatan. Kebijakan tarif Kanada, Presiden Amerika dengan cepat mengintensifkan tarif saat ini, melebihi $1 triliun dalam impor, dan mempertimbangkan penerapan pajak universal 20% untuk semua ekspor asing yang akan mempengaruhi lebih dari 3 triliun barang. Meskipun ini ambisius, strategi ini melibatkan risiko tinggi. Analis Moody memperingatkan bahwa pembalasan bisa merugikan 5,5 juta pekerjaan, meningkatkan pengangguran hingga 7%, dan menyebabkan PDB turun. Sementara itu, Goldman Sachs telah meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi menjadi 35%, dibandingkan dengan 20% sebelumnya. Sementara itu, Kanada, di bawah kepemimpinan Carney, mengusulkan sebuah restrukturisasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada Washington. Baik pasar keuangan maupun warga Amerika mengguncang S&P 500, yang baru saja mencatat kuartal terburuknya sejak tahun 2022, dan perusahaan menghadapi ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakpastian tentang politik dan kenaikan tarif AS sebagai respons terhadap kurangnya kejelasan dari DPR Belanda, yang belum mendefinisikan satupun strategi ekonomi utama dalam 24 jam sejak pidato penting Presiden, semakin memperburuk situasi. Meskipun para penasehatnya telah memberikan beberapa pilihan untuk bernegosiasi, semua pilihan tersebut menjadi tidak layak. Kemungkinan tarif 20% bisa menghasilkan hingga $6 triliun untuk anggaran, tetapi ekonom memperingatkan bahwa tindakan balasan akan dilakukan. Goldman Sachs yang tak terelakkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan, mengantisipasi inflasi, peningkatan pengangguran, dan kemungkinan resesi. Keputusan-keputusan ini menimbulkan ketidakstabilan baik ekonomi AS maupun global, serta menimbulkan pertanyaan krusial tentang siapa yang sebenarnya akan menanggung biayanya. Tesla, pada bagiannya, menghadapi meningkatnya tekanan dari Kanada di tengah memburuknya hubungan perdagangan antara kedua negara. Sebagai tanggapan terhadap tarif tinggi, warga Amerika di Ottawa telah memberlakukan tarif khusus untuk Tesla, yang telah dikecualikan dari program subsidi dan sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor bahan utama untuk pembuatan kendaraan bermotor listrik. Ini menimbulkan keraguan dan mengganggu, apakah kebijakan tersebut akan menghancurkan Tesla atau melepaskan konflik perdagangan yang lebih luas. Konfrontasi antara Amerika Serikat dan Kanada telah melampaui tarif, menjadi sebuah pertarungan untuk teknologi dan energi. Kanada telah mengarahkan perhatiannya pada sumber daya bahan penting, seperti litium, nikel, dan kobalt, yang penting untuk baterai mobil listrik. Mereka berusaha menantang strategi AS dalam hal ini, dengan fokus pada Tesla,
produsen kendaraan terkemuka di Amerika Serikat. Kanada mengancam tidak hanya perusahaan, tetapi juga keseluruhan industri. Keputusan Kanada untuk menargetkan Tesla secara langsung bukanlah kasual, karena sebagai pemimpin dalam penjualan kendaraan listrik di Amerika Serikat, Tesla melambangkan dominasi Amerika di sektor tersebut. Dengan mengenakan tarif, Kanada berupaya untuk mengecualikannya dari insentif yang dapat mengurangi daya saing mereka, terutama karena menguasai lebih dari 50% pasar perusahaan mobil listrik Kanada. Pada saat yang sama, Ottawa sedang mendorong kemajuan industri sendiri yang mendukung produsen seperti Lion Electric dan VinFast, serta membatasi pengaruh Tesla pada gerakan ini. Ini juga merupakan sebuah pernyataan politik versus strategi perdagangan dan kekuatan AS, perusahaan di bawah kepemimpinan Elon Musk. Jika Kanada menerapkan kebijakan ini, konsekuensinya akan jauh melampaui rantai pasokan Tesla. Perusahaan kendaraan listrik di Amerika Utara bisa runtuh, karena Kanada menyediakan mineral dasar seperti litium, kobalt, dan nikel. Ini merupakan terobosan yang akan meningkatkan produksi dan harga mobil, serta mempengaruhi Ford, GM, dan harga Rivian di Kanada. Kendaraan Tesla bisa meningkat antara $5.000 dan $15.000, turun ke merek lokal atau pesaing Cina. Sebagai respons, Amerika Serikat bisa menerapkan tarif pada mobil dan suku cadang mobil. Orang Kanada yang terkena dampak besar termasuk pemasok seperti Magna International. Hal ini bisa memicu bencana perang dagang yang akan merugikan semua orang di industri otomotif kedua negara. Munculnya BRICS bisa mengubah lanskap keuangan global, dengan 23 negara yang meminta adhesi blok tersebut, sudah mewakili 55% dari populasi dunia dan lebih dari 37% dari PDB global. Ekspansi ini menimbulkan tantangan langsung terhadap hegemoni dolar Amerika, dengan kemungkinan membuat mata uang baru atau bahkan sistem keuangan alternatif. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tak terelakkan. Apakah G7 masih relevan ketika BRICS bergerak menuju model yang bisa hidup tanpa dolar? Penggabungan baru-baru ini antara Nigeria dan Indonesia menandai adanya pergeseran dalam dinamika kekuatan global. Nigeria, dengan PDB sebesar $500 miliar dan lebih dari 200 juta penduduk, muncul sebagai pemain kunci tidak hanya di sektor minyak, tetapi juga dalam reformasi secara global. Pendapatan mereka mewakili kehadiran signifikan pertama dari Afrika Sub-Sahara di blok ini, yang bisa mengubah fokus energi lebih dari sekadar minyak Saudi. Indonesia, dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa dan ekonomi yang lebih unggul, sebesar $1.300.000 juta, juga menjauh dari orbit negara-negara barat. Hal ini memperkuat ide bahwa BRICS menjadi pemain global utama dengan pengaruh di sektor seperti energi dan pertanian. Lebih banyak negara BRICS bergerak maju dengan tegas menuju dedolarisasi, yang mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Transisi ini sudah berlangsung, dengan pawai yang dipimpin oleh negara-negara seperti Nigeria dan Venezuela yang mencari alternatif setelah dikenakan sanksi. Negara-negara tersebut sedang menentukan arah baru untuk perdagangan global dan menantang dominasi mata uang Amerika secara historis. Kali ini bisa menandai awal era keuangan baru. Selamat tinggal konferensi yang didominasi oleh dolar, dan sambut rute baru perkembangan peran IMF yang bisa diturunkan. Momentum dari Bank Pembangunan BRICS bertekad untuk memperluas perbankannya. Pengembangan NDB merupakan sebuah inisiatif yang sudah menimbulkan kegugupan di IMF dan Bank Dunia. Alasan NDB berencana menawarkan pembiayaan dalam mata uang selain dolar ke negara-negara berkembang sangat menarik bagi banyak negara yang memposisikan diri mereka sebagai alternatif serius terhadap lembaga keuangan barat. BRICS ingin menawarkan model yang memungkinkan negara-negara mengakses dana tanpa bergantung pada Washington. Kemajuan dalam strategi ini dari dedolarisasi diawasi dengan ketat oleh aktor tradisional sistem keuangan global. Setiap anggota, seperti Nigeria atau Indonesia, memperkuat legitimasinya sebagai platform untuk belahan bumi selatan, sementara negara-negara barat mengamati dari sudut pandang jarak. BRICS mengkonsolidasikan dirinya sebagai klub yang semua orang ingin menjadi anggotanya.